Hai, sebelum menonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 52, Theo Kabur, karya Via Raya. Ngomong-ngomong, Theo membuat kesalahan apa? Kenapa Naosa sampai datang ke sini? Tanya ayah Theona. Theo kabur dan tidak ditemukan dimanapun. Balas Iko Sagon datar. Ia ingin tahu bagaimana ekspresi ayah mertuanya setelah mengetahui putrinya kabur. Apa? Theo kabur? Terkejut ayah Theona terbelalak. Ya, jadi kedatanganku ke sini untuk menanyakan alamat kerabat Theo dari pihakmu dan pihak mendiang ibunya. Ujar Iko Sagon tidak ingin berbasa-basi. Ia ingin segera tahu kemana ia akan pergi untuk mencari istrinya. Karena semakin cepat ia tahu alamat kerabat istrinya, semakin cepat pula ia menemui istrinya. Apalagi ia tidak suka berlama-lama dengan orang seperti ayah mertuanya. Dari pihak ibu, Theo hanya memiliki kakek dan nenek. Tapi mereka sudah lama meninggal. Kalau dari pihak keluarga saya, Theo tidak pernah dekat dengan mereka. Jadi kalau Theo kabur, dia hanya akan pergi ke rumah mendiang kakek dan neneknya yang ada di kota teratai. Jelas ayah Theona sambil menyentuh dagunya. Jadi Theo ada di kota teratai. Ternyata dia hanya mengalihkan perhatian dengan menaiki kereta menuju kota Alamanda. Batin Iko Sagon menebak. Ia ingat beberapa jam yang lalu telah memeriksa hasil rekaman kamera pengawas yang mulai retas bahwa Theona menaiki taksi menuju kota teratai. Jadi wanita itu pergi ke rumah mendiang kakek dan neneknya. Selain itu, apa ada tempat-tempat yang mungkin Theo kunjungi? Tanya Iko Sagon merasa kurang puas dengan jawaban yang ayah mertuanya berikan. Apa Bisudan juga ikut kabur dengan Theo? Tanya ayah Theona. Ya, Theo kabur bersama Bisudan. Sahut Iko Sagon mengangguk. Kemungkinan Theo kabur ke kampung halaman Bisudan di desa Gabus. Tebak ayah Theona mengingat putrinya sangat dekat dengan Bisudan. Selain rumah mendiang kakek nenek dan kampung Bisudan, apa masih ada tempat lain? Tanya Iko Sagon lagi. Pria itu hanya tidak ingin pergi bolak-balik ke rumah ayah mertuanya untuk menanyakan kemungkinan tempat Theona bersembunyi. Bisa saja dari dua tempat yang sudah disebutkan tidak ada Theona di sana. Ada Chessie dan Wolf. Mereka berdua teman dekat yang selama ini selalu di sisi Theo. Jika di dua tempat itu tidak ada, pasti Theo ada bersama mereka. Sahut ayah Theona yakin. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Aku harus mencari Theo sekarang juga. Pamit Iko Sagon beranjak berdiri. Iya Naosa. Nanti saya akan bantu cari dan semoga Theo bisa segera ditemukan. Harap ayah Theona. Jangan sampai Theona menghilang dan membuat masalah baginya. Apalagi pernikahan Theona dan Iko Sagon berlangsung karena ada kerjasama di baliknya. Kalau sampai Theona tidak ditemukan, bisa jadi investasi yang jumlahnya sangat banyak itu akan ditarik dan perusahaannya akan bangkrut. Ya, balas Iko Sagon singkat. Pria itu bergegas masuk ke dalam mobil. Ia memeriksa ponselnya untuk melihat alamat lengkap rumah kakek dan nenek Theona di kota teratai.
Kemudian ia mengirimkannya pada anak buahnya untuk pergi menyusul ke sana. Setelah itu, ia lekas mengemudikan mobilnya menuju kota teratai. Kedua sudut bibirnya naik sempurna, membayangkan akan segera bertemu dengan istrinya. Jantungnya pun bertalu-talu seolah tidak sabar ingin menemukan pasangannya. Aku datang, Theo. Setelah ini, mari kita perbaiki segalanya. Aku janji akan membuatmu selalu dalam kebahagiaan. Bisik Iko Sagon dalam hati. Tidak lama kemudian, mobil yang Iko Sagon tumpangi masuk ke area jalan tol. Di belakangnya muncul 2 mobil dan disusul mobil lainnya yang diketahui anak buah pria itu. Perjalanan ke kota teratai hanya membutuhkan waktu 4 jam. Setidaknya aku harus menahan rinduku selama itu. Batin Iko Sagon lagi. Ia benar-benar hampir kehabisan nafas karena tidak bisa menahan rindu. Hanya tidur di kamar yang berbeda dan di satu dinding yang sama saja rasanya seperti berbeda beribu-ribu mil. Apalagi tempat Teona saat ini membutuhkan waktu paling cepat 4 jam. Rasanya seperti jutaan bahkan miliaran mil. Astaga, kenapa rasanya jauh sekali? Iko Sagon memukul setir mobil karena tidak sabar ingin bertemu Teona. Empat jam kemudian, ia sampai di depan rumah tua yang luasnya sekitar 2-300 meter. Rumahnya tidak terlalu besar, tetapi dikelilingi tanah kosong. Mungkin dulunya banyak tanaman yang sengaja ditanam di sekelilingnya. Saat ini, Iko Sagon berdiri di depan gerbang yang penuh karat. Dahinya berkerut dalam melihat keadaan rumah itu yang gelap, seolah tidak pernah dihuni untuk waktu yang cukup lama. Apa benar Theo ada di sini? Iko Sagon bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Bos, sapa Lion. Kalian periksa dulu untuk memastikan, kata Iko Sagon memerintah. Meski tidak yakin, tetapi ia tetap harus memastikannya. Baik bos, tegas Lion. Pria itu membalikkan tubuhnya dan berkata, kalian semua periksa ke dalam. Baik kapten, sahut mereka serentak. Sekitar 13 orang bergegas masuk ke dalam dengan membawa senter. Sedangkan Lion tetap berada di tempat bersama Iko Sagon. Menurut bos, apa mungkin Nyonya Theo ada di dalam? Tanya Lion ragu. Aku tidak yakin, tapi tidak ada salahnya mencoba. Barangkali saja Teona sengaja agar kita mengira rumah ini benar-benar kosong. Sahut Iko Sagon terdengar masuk akal, padahal ia berusaha menenangkan dirinya sendiri. Dua pria itu menatap ke rumah tua itu, menatap beberapa pantulan senter yang anak buahnya sorotkan. Namun dalam sekejap mata, mereka sudah kembali. Lapor bos, di dalam tidak ada siapa-siapa. Terlihat sekali bahwa rumah ini sudah lama kosong. Bisa dilihat dari tebalnya debu dan banyaknya serangga. Lapor salah satu anak buah dengan tegas. Sudah kuduga. Iko Sagon menghela nafas berat mengetahui pencariannya kali ini gagal lagi. Jadi sekarang kita akan mencari Nyonya Theo kemana lagi bos? Tanya Lion. Ke alamat berikutnya. Letak desa gabus tidak jauh dari sini, jadi kita bisa langsung pergi ke sana sekarang juga. Sahut Iko Sagon tidak sabaran. Tapi bos, tidak ada kata tapi. Pokoknya kita harus ke sana sekarang juga. Potong Iko Sagon bersikeras. Saat ini waktu menunjukkan pukul 2 malam. Itulah alasan Lion hendak menolak, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa.
Ia dan anak buahnya hanya bisa menuruti perkataan bosnya jika ingin tetap baik-baik saja. Ayo kita pergi sekarang. Iko Sagon berbalik hendak masuk ke dalam mobil. Maaf bos, bolehkah saya mengemudikan mobil bos? Izin Lion. Ia tidak tega melihat kondisi bosnya yang cukup memprihatinkan. Wajah Iko Sagon terlihat sangat kelelahan dan sangat pucat. Bibirnya bukan lagi berwarna merah tetapi putih keabuan. Lion yakin Iko Sagon belum mengobati luka di kepalanya. Lihat saja, di kepala Iko Sagon masih polos tanpa ada perban yang melilit kepalanya. Apalagi pakaian pria itu yang masih sama sejak tadi siang yang menandakan bahwa pria itu sama sekali belum membersihkan diri. Iko Sagon mengangguk dan Lion langsung bergegas membukakan pintu penumpang. Kemudian Iko Sagon masuk dan Lion pun langsung duduk di kursi kemudi. Bos tidur saja biar nanti kalau sudah sampai saya bangunkan, kata Lion sambil menoleh ke belakang, tetapi dengan pandangan yang ke bawah. Meskipun aku tertidur pulas dan terlihat sangat kelelahan, kau tetap harus membangunkanku jika sudah sampai, sahut Iko Sagon mengingatkan. Ia tahu pasti bahwa Lion akan melakukan apa yang baru saja ia katakan. Jadi sebelum hal itu terjadi, ia mengingatkannya lebih dulu. Baik bos, kalau begitu silakan bos istirahat dulu dan saya akan langsung mengemudikan mobil. Pokoknya setelah sampai saya akan langsung membangunkan bos. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.